kok numerasi ada kaitannya dengan permasalahan hidup kita dalam keseharian. Apa sih kaitannya numerasi dengan permasalahan dalam keseharian tuh kayak gimana? Berarti sejak kapan Haryo menyadari bahwa Haryo suka matematika? Dari kapan kira-kira ya? Dari kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, erat kaitannya dengan sebuah permasalahan hidup. Jadi dalam hidup ini, kita pasti mengalami banyak permasalahan dalam keseharian. Nah, menariknya, cara seseorang dalam memecahkan masalah, salah satunya erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam bidang numerasi. Nah, kita akan berdiskusi dengan teman diskusi yang sudah sangat expert di bidangnya. Saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Baik teman diskusi, langsung saja kita panggil teman diskusi kita pada hari ini, yaitu Bunda Asih. Bunda Asih, Assalamualaikum. Sehat Bun? Alhamdulillah. Silakan Bunda. Mau di mana? Sini kali ya? Sini aja kali. Oke. Baik, gimana Bunda Asih? Kabarnya baik? Alhamdulillah, baik. Bunda Lulu gimana? Alhamdulillah. Baik teman diskusi, kita sudah kedatangan teman diskusi yang begitu istimewa pada hari ini. Sesuai dengan prolog saya di depan tadi, kita akan membahas tentang numerasi dan apa tadi kaitannya dengan permasalahan dalam keseharian. Oke, sebelum itu saya perkenalkan dulu, Bunda Asih ini adalah salah satu koordinator di bidang numerasi SIT Al-Auzah. Benar ya Bun ya? Yeah. Oke. Saya meminta Bunda Asih untuk perkenalan dulu, boleh kali ya? Boleh. Mungkin teman diskusi yang lain juga ingin mengenal Bunda Asih lebih dekat lagi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bunda Asih. Saat ini saya diamanahkan menjadi guru di SMP IT Al-Auzah. Saya merupakan lulusan dari pendidikan matematika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan waktu daftar di sini di SD dulu, Bunda dulu. Kemudian karena background saya pendidikan matematika, akhirnya disimpan di SMP gitu. Oke. Baik, berarti Bunda Asih di Al-Auzah ini udah berapa tahun, Bun? Sekarang jalan ke-4, Bunda. Masya Allah ya, sudah jalan ke-4 tahun, kemudian berarti sudah banyak nih pengalamannya seputar hitung-menghitung atau numerasi gitu ya. Jadi kita akan ngobrol panjang kali lebar nih tentang bagaimana sih siswa ini bisa menumbuhkan minat numerasinya gitu ya. Kemudian program-program apa saja yang Al-Auzah munculkan untuk memantik siswa-siswa ini supaya semakin tangkas dalam berhitung tadi ya. Oke. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya nih Bunda Asih. Boleh Bunda dulu. Jadi gimana sih sejarah numerasi ini berkembang di Al-Auzah sehingga ada program-program yang tahun ini muncul gitu ya. Awal mulanya tuh seperti apa Bun? Ya, jadi kalau program numerasi sendiri ya Bunda Lulu itu memang sudah ada dari 2 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan tahun ketiga dan kebetulan saya yang diamanahkan. Nah, kenapa hadir gitu ya numerasi ini? Karena yang pertama itu kebutuhan siswa Bunda Lulu. Jadi ada beberapa anak yang masih belum bisa gitu perkalian, pembagian yang merupakan dasar-dasar matematika, maka muncullah program numerasi ini. Nah, selain itu juga dari Kemendikbud itu memang digaungkan literasi dan numerasi kan ya Bunda. Benar, jadi memang makanya tidak ada ujian nasional namun diganti dengan AKM itu. Seperti itu sih Bun sejarahnya. Oke. Jadi memang berawal dari kebutuhan siswa ya. Kebutuhan siswa akan numerasi khususnya dan literasi juga gitu ya. Oke, berarti tadi ada program-program nih yang dimunculkan di tahun ini dari siswa daycare bahkan ya Bun ya? Daycare enggak belum ya? KB. Oh, dari KB hingga SMA ya. Nah, mungkin teman diskusi
ingin tahu lebih dalam program-program apa saja yang dibutuhkan oleh siswa sehingga ini diselenggarakan. Jadi di hari apa aja, terus programnya apa aja. Mungkin Bunda Asi boleh dijelaskan. Ya, jadi teman-teman di sini di tim numerasi sendiri itu ada program-program yang dimunculkan dari KB, Dari KB dulu. KB sampai SMA. Nah, dari KB sendiri itu dilaksanakan setiap hari Jumat, namanya pohon numerasi. Oke, pohon numerasi. Berarti ada bentuk pohonnya gitu ya, Bu? Ada bentuk pohonnya. Kemudian kalau KB itu kan harus menggunakan alat peraga ya. Jadi biasanya tuh ada kartonnya, ada stick es krim dan lain-lain yang memang mendukung mereka untuk tahu gitu. Karena kan kalau yang anak-anak ini kan lebih kontekstual ya. Oke, berarti intinya media yang digunakan pun harus konkret gitu ya. Iya, oke. Itu untuk KB. Kemudian TK, A dan TKB itu juga sama, pohon numerasi. Sama juga harus menggunakan media seperti itu, dan itu dilaksanakan tadinya setiap hari Jumat, namun sekarang berganti jadi setiap opening, saat mau opening. Itu untuk TKA dan TKB. Kemudian untuk SD, nah di SD ini program numerasi ada 2 Bunda dulu. Yang pertama pohon numerasi dan yang kedua ada MEC. MEC itu Math Enrichment Class. Apa tuh Bun perbedaannya antara pohon numerasi dan MEC sendiri? Kalau pohon numerasi itu kan dilaksanakan di kelasnya sama sih, di kelasnya masing-masing semuanya. Cuman kalau pohon numerasi itu hanya ada soal-soal aja. Nah, itu dilaksanakan setiap hari Rabu, Bunda. Kemudian kalau MEC itu hanya untuk kelas 3, 4, 5, 6. Oke, 3, 4, 5, 6. Lalu kegiatannya seperti apa? Kalau kelas 3 dan kelas 4 itu kan setiap hari Jumat MEC-nya. Nah, itu kegiatannya adalah membahas hal-hal yang memang menjadi kebutuhan siswa. Misalkan kita lihat dulu nih kebutuhan siswa saat ini, mereka ini belum bisa apa gitu, atau masih ada yang kurang tuh di bagian mana, misalkan pengurangan atau penjumlahan atau perkalian, pembagian. Nah, dari situlah kita bahas tuh di kelas itu gitu. Jadi tidak mengganggu kelas yang memang udah utamanya ada, ya, kelas utamanya gitu. ya. Baik, kalau boleh tahu untuk pengajarnya sendiri ini apakah memang guru-guru mapel di bidang matematika atau gimana nih Bunda Asi? Kalau di MEC ini kelas 3 sama 4 yang pegang adalah wali kelasnya masing-masing, karena guru matematika di kelas 3 4 itu masih dipegang oleh wali kelas. Yes. Kemudian kalau kelas 5 dan kelas 6 itu memang dari tim kami, numerasi. Oke, tadi kelewat nih ya, kita belum mengenal juga ada siapa aja nih tim numerasinya. Mungkin Bunda Asi juga boleh sharing ke teman diskusi di rumah dari tingkatan KB hingga SMA, ada siapa aja tim dari numerasi. Dari KB itu di PJ-nya adalah Bunda, tiba-tiba saya lupa siapa. Bunda Mumun. Oke, Bunda Mumun. Terus yang dari TKA dan TKB itu ada Bunda Lutfi. Yes. Kemudian dari SD itu yang paling banyak Bunda. Iya, pasukan paling banyak ya SD ya. Banyak banget ya kelasnya. Kelas 1 itu ada Bunda Nabila PJ-nya. Kelas 2 ada Bunda Zia. Kelas 3 ada Bunda Debi. Kelas 4 ada Bunda Gita dan juga Bunda Hilda. Kelas 5 ada Ustadz kelas 5 6 ini digabung jadi satu. Ada Ustadz Ustadz Edi dan juga Bunda El. Oke. Lalu di SMP sendiri? Di SMP sendiri ada saya dan juga Bunda Humay. Karena kita dibantu juga sama guru-guru yang ada di SMP. Karena kan kita hanya berdua nih yang matematika, jadi kadang minta kerjasamanya juga ya. Guru-guru yang lain memang bisa gitu dalam matematika. Kemudian di SMA itu ada Bunda Nanda dan juga Bunda Via. Oke, berarti Masya Allah ya teman diskusi. Keberhasilan program ini pastinya didukung juga sama guru-guru yang luar biasa hebat dalam merancang nih agenda numerasi dari mulai pohon numerasi lalu MEC sendiri gitu ya. Nah, berikutnya nih Bun, ada nggak sih ketika selama program ini berjalan kendala-kendalanya anak-anak, dari sisi anak-anak pun maupun dari guru sendiri? Oh Bun, tadi yang di SMP belum dijelasin programnya. Oh iya, maaf, lewat ya. Oke, lanjut Bun. Maaf ya, maaf. Untuk di SMP sendiri itu ada sama 2 juga Bunda. Ada pohon numerasi setiap hari Kamis
setelah opening, dan juga satu lagi FunMed. FunMed itu ngapain berarti? FunMed itu kita belajar sambil main sih, lebih ke itu. Saya inginnya seperti itu gitu ya. Jadi di FunMed ini kadang kita menggunakan teknis seperti lomba cerdas cermat, atau pakai ular tangga, atau games gitu. Yang penting saya sudah menjelaskan terkait materinya gitu. Untuk soal-soalnya kita buat games seperti itu. Kemudian untuk yang di SMA itu juga ada 2, pohon numerasi setiap hari Jumat, dan satu lagi itu namanya Math Explorer. Math Explorer. Berarti sebenarnya dari setiap jenjang ini selalu ada pohon numerasi itu sendiri ya. Betul, cuman tadi kalau di SD namanya MEC, kemudian betul. di SMP itu FunMed, lalu di SMA itu Math Explorer. Apa bedanya tuh FunMed sama Math Explorer? Kalau Math Explorer itu dari kelas 10 dan kelas 11 itu digabung Bunda Lulu. Nah, kemudian dibuat per kelompok kecil-kecil, kemudian mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah diberikan oleh guru yang sudah dirancang. Jadi mereka selain kerjasama yang dapat, jadi saling mengenal juga satu sama lain. Oke. Ya, menarik ya. Berarti program-programnya ini memang sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tahapan perkembangan siswa sendiri gitu ya. Oke, berarti bisa lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih kendala-kendala Bunda Asi dan tim gitu, ataupun kendala-kendala dari siswa sendiri ketika menjalankan program ini? Pastinya ada ya Bun ya, kayak pohon numerasi itu ya mungkin bagi siswa yang masih kurang menyukai matematika itu merupakan suatu, aduh kenapa sih pohonnya bisa berkembang lagi gitu. itu selalu deh pasti ada yang bilang gitu, kok pohonnya tumbuh lagi sih Bun, nggak habis-habis gitu. Tapi ya kita sebagai guru pastinya kan terus kasih stimulus dan juga support untuk mereka, itu kan untuk mereka juga ya, motivasi gitu ya. Motivasi juga, jadi lebih ke antusias anak-anaknya sih Bun. Memang itu PR banget untuk saya guru matematika dan yang lainnya juga. Tapi sejauh ini ada nggak sih anak-anak yang ketika ada soal pohon numerasi tapi nggak ngerjain gitu, ada nggak sih? Nah, kita tuh gimana tuh stimulusnya? Kalau di SMP sih alhamdulillah mengerjakan semua sih Bun. Mengerjakan ya? Kalau di SMP ya Bun. Kalau di SD juga pun saya bertanya, alhamdulillah juga mengerjakan. Alhamdulillah ya, berarti memang siswa ini juga berjuang, juga termotivasi untuk mengerjakan walaupun misalnya soalnya susah gitu ya. Karena kan itu memang sudah program ya dari dan sudah kebiasaan juga ya. Kebiasaan mereka setiap minggu tuh ada seperti itu. Oke. Terus berarti sudah ya. Kalau kendala dari gurunya sendiri ada nggak? Kalau kendala dari gurunya paling ini sih kami kekurangan guru. Karena pas kelas MIS itu agak banyak ya. Iya, butuh 9 guru yang harus diterjunkan dari tim numerasi semua. Jadi itu pandai-pandai tim numerasi untuk bagaimana memfasilitasi semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Baik. Oke, menarik ya. Tadi kita sudah membahas kendalanya nih teman diskusi. Nah, tadi kan di awal juga saya sempat singgung gitu ya. Kok numerasi ada kaitannya dengan permasalahan hidup kita dalam keseharian? Bunda sih mungkin bisa menjelaskan juga atau sharing dan cerita apa sih kaitannya numerasi dengan permasalahan dalam keseharian tuh kayak gimana? Seperti apa contohnya? Oke, jadi sebenarnya banyak juga pertanyaan yang matematika sama numerasi itu apa sih kaitannya gitu. Terus dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu kan. Nah, untuk matematika sama numerasi itu sebenarnya numerasi itu merupakan aplikasi dari matematika ini, tapi tidak semuanya gitu. Kalau matematika itu kan lebih ke konsep, terus ada abstraknya gitu. Nah, numerasi ini lebih ke kehidupan sehari-hari. Misalkan kita belanja, itu termasuk numerasi. Terus kita mau ke suatu tempat dan kita tahu nih jarak dari sini ke sana berapa. Berarti dibutuhkan berapa menit dari sini ke sana. Nah, itu juga suatu numerasi. Seperti itu sih, Bun. Jadi banyak yang menyalahartikan gitu. Kalau misalkan numerasi itu ya MTK juga, padahal numerasi merupakan pengaplikasiannya. Jadi waktu itu aku pernah punya cerita nih Bunda Lu.
Kan kalau di SMP sendiri kan itu ada program namanya ACP ya, ACP Yes. sama AEP yang Apa tuh, Bun? berjualan. ACP, AEP kepanjangannya? Alauzah Challenge Program. sama Alauzah Entrepreneur Program. Oke. Nah itu mereka kan disuruh berjualan ya, Iya. diminta untuk berjualan supaya mereka bisa ke suatu tempat dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Benar. Nah ada dari beberapa salah satu murid yang untuk apa namanya kan dikasih suatu modal ya Bun ya pastinya, dikasih modal, kemudian dia tuh menjualnya tidak sesuai gitu, akhirnya dia rugi. Nah itu merupakan salah satu penerapan numerasi juga, gitu. Karena kan itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah konsepnya ya dari matematika itu. Berarti perhitungannya memang harus kuat nih ya. Gitu. Ada lagi Bunda sih selain itu? Itu sih Bun. Yang utama ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti teman diskusi bisa kita simpulkan nih ya, sedikit kesimpulan. Orang-orang yang pandai dalam perhitungan itu masalahnya mungkin akan lebih cepat terselesaikan gitu gak sih? Karena biasanya punya pemikiran yang matang gitu ya, terus perencanaan juga yang cukup terencana dengan baik, sehingga ketika eksekusinya diharapkan juga sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, yang direncanakan. Tadi terutama dalam hal jualan ini juga harus hati-hati ya dalam menentukan berapa modalnya, kemudian berapa yang akan dijual. Ini merupakan konsep dasar yang harus teman-teman diskusi ataupun siswa kuasai juga gitu ya. Oke. Bunda Asih, pastinya nih awal mula pengen ngulik sedikit nih, kenapa sih Bunda Asih suka matematika? Matematika itu memusingkan bagi saya. Jadi gimana nih, kenapa Bunda Asih dulu memilih jurusan matematika dan suka dengan matematika? Jadi dulu sebenarnya memang banyak gitu ya kalau ditanya kerja di mana gitu, guru apa matematika, mereka tuh kok bisa gitu. Ya jadi dulu waktu SD, Bunda dulu saya itu salah satu anak yang bisa mungkin ya, bisa matematika, enggak jago sebenarnya, cuman bisa dan suka gitu. Nah di suatu ketika itu gurunya tuh bilang siapa yang paling cepat akan mendapatkan hadiah nih gitu. Nah disitulah terpacu juga tuh teman-teman sekelas. Tapi ada yang paling cepat, mereka salah-salah terus gitu ya. Udah akhirnya saya maju, kan saya kan tadinya nggak berani gitu ya. Saya maju bener dan disitu kayak oh berarti bisa nih gitu. Kayak oh berarti bisa selama ini gitu kan. Dan alhamdulillah sih dari situ, kemudian di SMP juga di support sama orang tua les matematika. Dari banyaknya mata pelajaran memang matematika gitu yang di support, karena mungkin ngelihat anaknya juga suka gitu ya, jadi pengen ditingkatkan gitu. lagi gitu ya. Kemudian di SMA mendapatkan guru yang selalu cerita tentang murid-muridnya yang berhasil di pendidikan matematika itu, jadi kayak termotivasi sih Bun dari situ. Jadi ya alhamdulillah sih sampai akhirnya memilih pendidikan matematika. Itu aku satu-satunya pilihan aku gitu. Masya Allah, nggak ada pilihan lain ya. Berarti emang udah bener mantap ya dalam memilih jurusan matematika sebagai perjalanan hidup. Oke, berarti bisa di highlight juga nih ya. Pertama, ketika kita ingin menguasai suatu bidang pelajaran khususnya ya, berarti kita harus senang dulu gitu ya. Harus senang dulu, harus suka dulu, sehingga termotivasi untuk belajar dan menggali lebih dalam gitu ya, teman diskusi semua. Nah, menarik nih, tadi kan kita udah bahas dari sisi guru, kemudian dari sisi siswanya sendiri. Ada nggak sih keterkaitannya nih kesuksesan? Tadi kan di-spill juga sama Bunda Asih bahwa ketika Bunda Asih suka matematika ini juga ada dorongan dari orang tua di rumah. Nah, gimana sih tips buat anak itu, misalnya kalau Bunda Asih kan emang udah suka nih sama matematika, tapi misalnya buat teman-teman yang belum suka matematika tapi orang tuanya sebenarnya pengen support juga nih supaya anak ini juga termotivasi untuk matematika. Nah, cara pendekatannya tuh seperti apa? Khawatirnya kan anak merasa di drilling gitu ya. Pendekatan smoothnya tuh seperti apa Bunda Asih supaya orang tua, sekolah dan siswa sendiri bisa saling terkait, bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan numerasi ini. Bunda dulu mungkin memang orang tua seneng kali ya kalau misalkan anak-anak itu
pinter gitu matematika, tapi di sisi lain juga kita harus tahu gitu bahwa minat dan bakat anak mungkin berbeda gitu kan, ada yang di bahasa, ada yang di matematika, ada yang di English gitu kan ya. Nah, kalau saran dari saya sih, pertama orang tua juga harus tahu apa bakat sama minatnya anak gitu. Nah, yang kedua mungkin bisa diselaraskan gitu, maksudnya adalah orang tua mau nih anaknya bisa matematika gitu, tapi didukung juga dari bakat lainnya gitu. Misalkan diberikan les, ya berarti bakat dia diberikan les, kemudian matematikanya juga gitu. Stimulus juga gitu ya. Stimulus juga, jadi anak nggak terlalu di drill, MTK mulu gitu sih Bun. Dan itu juga dukungan dari orang tua juga sangat penting gitu ya untuk kami para guru yang di sekolah gitu, karena kalau anak hanya belajar di sekolah aja tapi tidak diulang di rumah, itu juga suatu hal yang sulit gitu kan. Apalagi matematika ini kan membutuhkan latihan terus menerus gitu, dan perlu dimurojaah sama seperti kita membaca Al-Quran gitu ya gitu. Karena kalau misalkan di sekolah aja ya jadinya kadang lupa atau bahkan ya yang nggak sesuai gitu dengan yang diharapkan. Oke, berarti memang butuhnya kerjasama dan saling controlling juga ya antara sekolah dan guru juga. Oke, baik teman diskusi, obrolan kita pada hari ini semakin menarik dan akan tambah menarik lagi karena saya akan mengundang teman diskusi berikutnya, yaitu dari salah satu siswa SMP IT Al-Lauza. Kita langsung panggilkan saja Haryo. Oke, assalamualaikum Haryo. Assalamualaikum Bunda. Iya. Silakan duduk Haryo. Oke, teman diskusi, kita sudah kedatangan lagi teman diskusi berikutnya, yaitu Haryo. Haryo ini salah satu siswa yang senang matematika. Nah, pasti teman diskusi di rumah penasaran kenapa Haryo ini bisa tertarik dengan matematika. Sebelum itu Bunda Lulu mau kenalan dulu sama Haryo. Haryo boleh perkenalkan diri dulu, dari mana, terus kelasnya berapa, terus hobinya apa, singkat aja yuk. Dan cita-cita mungkin ya, boleh. Cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Haryo Mufti Prayoga, biasa dipanggil Haryo. Saya umur 13 tahun, dari kelas 8. Dari kelas 8 SMP. Oke. Teman diskusi, jadi saya nih mengenal Haryo dari SD. Dulu waktu Haryo tuh masih SD kelas 1, saya sempat mendampingi juga. Jadi menarik ya, Haryo sekarang suka matematika dan Bunda Lulu appreciate sekali Haryo. Nah, Bunda Lulu mau tanya nih, awal mula Haryo suka matematika itu kenapa dan bagaimana? Awal mulanya karena itu matematika itu asik, menantang, nah terus membantu di pelajaran yang lain juga, misalnya IPA. Nah, mungkin nanti ada pelajaran-pelajaran yang membantu lainnya yang ada di SMA gitu. Oke. Tadi menarik ya, keterkaitannya matematika dengan IPA dalam hal apanya nih, Yo? IPA itu dalam fisika. Fisika kan ada menghitung-menghitungnya gitu. Iya benar ya. Jadi fisika, kalau mau fisikanya bagus, matematika konsep dasarnya harus kuat gitu ya. Iya. Oke. Berarti sejak kapan Haryo menyadari bahwa Haryo suka matematika? Dari kapan kira-kira ya? Dari kelas 6 SD. Oh, berarti dari SD udah mulai kayaknya aku suka matematika nih gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi nih, Bunda Lulu mau tanya sama Haryo, apa sih kenapa Haryo memilih matematika? Tadi motivasinya selain sangat berpengaruh pada pelajaran lainnya yang saling keterkaitan, ada nggak sih mungkin Haryo pengen jadi seperti Bunda sih, guru matematika? Cita-citanya atau gimana nih motivasi terbesar Haryo untuk belajar matematika lebih dalam tuh apa? Motivasinya tuh dulu ada di SD. SD itu pas pelajaran matematika. Iya. Guru tuh pernah ngasih soal yang nyelesain pertama kali tuh dapat nilai tambahan. Gitu. Oke. Nah,
pas di situ saya tuh sempat gagal mendapat tambahan nilai tersebut. Akhirnya dikasih motivasi sama gurunya kalau belajar matematika itu tidak hanya menghafal rumus tapi harus sering-sering latihan. Gitu. Masya Allah. Oke. Nah, jadi di situ saya termotivasi gitu. Jadi sering belajar matematika lagi. Oke. Latihan-latihan soal lainnya gitu. Siapa yang memotivasi? Masih ingat gak Bunda atau Ustadz nih? Bunda Irma. Oh, Bunda Irma waktu itu ya, Nah. Masya Allah ya. Waktu itu berarti disemangati bagaimana konsep dasar matematikanya juga harus kuat sehingga bisa menyelesaikan soal-soal yang lain gitu ya. Oke, balik lagi ke Bunda Asih dulu nih ya, Haryo. Bunda Asih, ketika Bunda Asih mengajar di kelas, pastinya kan juga ditemukan nih kendala-kendala motivasi anak dalam menyelesaikan matematika tuh pasti ada yang beragam ya, ada yang cepet, ada yang lama, ada yang benar-benar mungkin itu gak selesai-selesai. Nah, gimana nih tipsnya dari Bunda Asih atau triknya supaya kelas juga terkondisikan dengan baik? Jadi sebenarnya sejak saya membuat keputusan terbesar ya mungkin ya di dalam hidup. Oke. Jadi seorang guru matematika itu ingin mengubah persepsi murid-murid yang tadinya anak-anak tuh menganggap guru matematika killer biasanya. Karena udah pelajarannya susah, gurunya killer, kan jadi nggak suka kan. Benar. Saya ingin murid-murid saya tuh jatuh cinta dulu sama gurunya. Ketika dia sudah merasa nyaman sama gurunya, mereka bisa terbuka sama gurunya, maka insya Allah apa yang saya berikan ke mereka, mereka akan tangkap seperti itu sih Bun. Jadi saya tuh ke murid-murid memang benar-benar bikin mereka tuh kayak bisa curhat dulu, gitu ya. teman gitu. Makanya di angkatan yang lalu tuh benar-benar deket banget sampai mereka tuh kadang suka curhat hal-hal pribadi gitu karena ya memang dari situ masuknya kita seperti itu. Ketika kita mengajar dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Itu kata Bunda Rafet. Iya benar. Itu sih Bun. Nah kemudian mungkin kan benar ya kata Bunda, ada beberapa yang memang kurang suka matematika. Saya sih tidak memaksa karena itu bukan suatu hal yang bisa dipaksa. Saya yakin murid-murid saya walaupun mereka nggak suka sama matematika, mereka punya expert di bidang lain seperti itu. Namun saya selalu bilang sama mereka, kalaupun kalian nggak suka matematika, kalian nggak bisa menghindari ini seperti itu. Jadi apapun nanti nilainya, Bunda akan selalu ingat proses kalian gitu, bukan hanya tentang nilai tapi proses yang Bunda lihat seperti itu. Karena kalau misalkan Bunda hanya melihat nilainya aja, itu nilai tuh kayak sebuah bonus dari Allah gitu kan. Yang Bunda lihat tuh proses kalian, gimana kalian di kelas, kalian mendengarkan Bunda, walaupun kalian belum paham pun ya nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu sih Bun. Jadi saya selalu bilang ke mereka nggak apa-apa dapat nilai berapapun, yang penting kalian jujur, kalian juga mengerjakan sendiri dan juga ada usahanya gitu sih Bun. Oke. Itu ya, jadi teman diskusi mulailah untuk tadi tidak menghindari ya, karena segala apapun juga nggak bisa dihindari juga, kita harus laksanakan, harus jalani gitu kan. Kemudian berupaya sebaik mungkin Ya, itu ya, semaksimal mungkin yang kita bisa. Oke, balik lagi ke Haryo nih. Ya, Bu. Iya, Bunda mau tanya yuk, kan program numerasi ini sudah berjalan ya, ada di SMP itu ada pohon numerasi dan tadi ada fun math. Haryo enjoy nggak sih ketika ada program ini gitu? Terus apa yang bisa di-sharing sama teman diskusi di rumah, pengalaman Haryo selama mengikuti program? Pengalaman saya tuh ngikutin program numerasi itu yang tadinya nggak bisa pembagian kurung itu jadi bisa, alhamdulillahnya jadi bisa pembagian kurung sekarang. Mungkin yang kurang di pembagian gitu ataupun perkalian, lebih giat lagi untuk ngikutin program numerasi. Oke, jadi intinya lebih semangat lagi nih mengikuti programnya numerasi gitu ya. Terus perkaliannya mungkin yang juga belum hafal atau belum bisa, ayo semangat yuk perkaliannya di konsepnya dulu nih dikuatin gitu ya. Iya benar. Oke, tapi sejauh ini senang dengan program ini, senang ya. Terus ngebantu juga ya, alhamdulillah. Jadi memang ada
positifnya juga buat para siswa gitu. Oke. Lalu Bunda mau ini kali ya, kita mau bikin challenge kali ya buat Haryo ya Bun. Boleh. Oke, teman diskusi, tadi kan Haryo udah menyatakan bahwa Haryo ini suka matematika dan kayaknya kita butuh menantang Haryo nih dengan sebuah challenge. Nanti Bunda Asih akan memberikan satu soal ya Bun ya, satu soal matematika, lalu Haryo akan menyelesaikannya dalam waktu berapa nih? Dinyalain stopwatch. Oke, dinyalain aja stopwatchnya ya kata Bunda Asih. Oke, soalnya boleh ditulis dulu Bun mungkin Bun. Di ini aja Bun, dikte aja. Oke, didikte. Ya, ini Siap. salah satu soal juga yang bisa diterapkan di numerasi ya. Bunda, karena Haryo ini sekarang lagi barisan dan deret, jadi saya ambil salah satu soal mengenai barisan dan deret. Oke, mana stopwatch aku ya? Kalau pernah pakai stopwatch nih ketahuan Biasanya deh. di Mana yang sih? di jam. Bentar dulu ya. Aduh maaf ya teman diskusi. Mana nih? Ada nggak? Kita pakai handphone Bunda Asih aja kali ya? Di sana. Aku ambil dulu ya. Iya boleh Bun. Iya. Stopwatch. Lupa ini di mana? Oke, kita sambil siap-siap dulu Haryo. Iya, Bun. Boleh bismillah dulu, boleh berdoa dulu. Bismillah. Kira-kira Mana ya? Kayaknya saya juga nggak pernah pakai stop. Oh ini ada. baiklah. Haryo. Iya, Bun. Bunda punya soal. Kalau misalkan nih Haryo kan ceritanya mau menabung ya. Iya, Bun. Menabung dalam 3 tahun nih ceritanya ya, selama 3 tahun. Nah di bulan pertama misalnya kita anggap aja Januari tuh Haryo mau nabung 110.000. Iya. 110.000 100.000 aja deh, 100.000. 100.000. Oke. Nah, bulan Februari Haryo mau tambah lagi nih 10.000, jadi 110. Ya kan? Terus di bulan Maret 120. Jadi selalu bertambah tuh Haryo, ya enggak? Dari bulan ke bulan. Selama Haryo 3 tahun nabung. Nah, Bunda mau tanya, kira-kira tabungan Haryo dalam 3 tahun itu ada berapa? Oke. Ya. Mungkin teman diskusi yang tadi menyimak pertanyaan Bunda Asih juga boleh ikutan di rumah Iya, ya. boleh. Kita nyalain ya stopwatch. Iya, oke. Silakan ya. Oke. Sambil menunggu Haryo mengerjakan gitu ya. Ada nggak sih Bunda Asih mau nanya lagi nih? Ada nggak sih kayak teman-teman tuh yang terinspirasi dari Bunda Asih gitu sampai yang Bun aku juga mau dong jadi guru matematika, itu ada nggak sih? Ada Bun. Ada ya, berarti ada ya. Ada. Oke. Ada waktu itu kelas 9 tahun lalu ya, 9 tahun lalu tuh kita kan waktu itu pernah bikin games yang berputar itu loh Bun. Misalkan nih saya, terus nanti ke Bunda dulu, Yes. terus itu kita satu angkatan bermain ungkapin perasaan kalian ke kita semua. Oke. Nah terus ada yang bilang ke saya, Bunda terima kasih ya karena Bunda saya jadi cinta matematika. Masya Allah, Ya, saya mau iya. nangis gitu kayak ya Allah. Iya. Ya walaupun banyak juga yang nggak suka gitu, tapi alhamdulillah terbantu. Terus Bunda sih kenapa sih sabar itu gitu ngajarin dia, padahal kita nggak bisa. Iya, menarik ya. Terus juga ada kalau untuk jadi guru matematikanya sih selama ini sih nggak ada sih Bun. Cuman mereka tuh kayak mau lebih bisa gitu matematika. Semoga aku bisa secepat Bunda ngitungnya. Semoga aku bisa cinta sama matematika kayak Bunda cinta matematika. Seperti itu sih Bun. Kebanyakan mereka kan cita-cita anak zaman sekarang Bun, desainer, YouTuber ya, bener sih, nggak jauh dari itu ya. Bukannya nggak boleh, tapi kan agak takjub juga gitu kalau ada yang memilih jalan yang sama seperti Bunda Asih ya menjadi guru matematika. Oke. Sudah Haryo? Di belakang nak, di belakang boleh Saya saya. ulang aja, Bun. Boleh nggak, Bun? Di belakang aja dilanjutin aja nggak apa-apa. Di sini kamu duduk terus dilanjutin. Dilanjutin aja. Berantakan banget. Iya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya bener ya Bunda Asih. Prosesnya masih kan agak panjang tapi nggak apa, hasilnya nanti kita lihat. Kalaupun memang hasilnya, kalau matematika itu beda ya dengan eksak ya. Maksudnya dengan kayak IPA yang jawabannya benar-benar bisa harus kayak gitu. Tapi kalau di matematika kan dilihat prosesnya ya Bunda Asih. Iya. Walaupun kadang hasilnya teman-teman belum benar, tapi kalau proses jalannya sudah benar itu ada poin kan? Ada pasti ada Iya. poin. Berarti benar-benar ya
lihat dari proses pengerjaannya juga. Makanya di Al-Auza ini kan kita pakai sistem esai ya, apa sih esai? Uraian. Jadi benar-benar dilihat jadi saya juga tahu apakah anak ini mengerjakan dapat nilai dapat angka segini tuh dari mana jalannya gitu ya. Itu sih yang Oke, kita stop. Oke, tadi kita liatin dulu ke teman diskusi 2 menit 53 detik. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Haryo. 3 menit kurang. Oke, 3 menit kurang menyelesaikan persoalan dari Bunda Asih. Kita lihat, silakan Bunda Asih mungkin bisa diperlihatkan dan dicek. Jadi di sini Haryo kenapa pakai SN Haryo? Mungkin Haryo dulu kali yang ngejelasin dulu kali ya. Baru ke Bunda Asih ya. Kenapa pakai SN? Karena dari 3 tahun ini semuanya dijumlah gitu Bun. Seberapa banyak aku menabung gitu. Itu kata Bunda lu disuruh jelasin. Ya, coba jelasin dulu cara jalannya, terus sampai dapat angka segitu baru nanti direview sama Bunda Asih. Ini A sama B apa maksudnya? Ini adalah suku pertama. Jadi di bulan Januari itu aku menabung 100, jadi itu adalah suku pertama. Nah, di bulan selanjutnya aku menabung 110.000, nah bedanya 10. Nah, jadi B ini bedanya itu 10. SN ini adalah totalnya nanti. Jadi di sini ada N itu tadi sebanyak 3 tahun, jadi 3 tahun kali 12. Kenapa kali 12? Karena 1 tahunnya 12. 3 kali 12 ya dia. Jadi 3 kali 12 itu 36. 36 per 2. Terus di sini rumusnya karena 2 per A. 2A. 2A. Jadi di sini ada 2, A-nya masukin, A-nya 100. Terus tutup kurung lagi, ditambah N-nya. N-nya itu tadi 36. Jadi 36 di sini. Terus dikurang 1. Terus dikali bedanya itu 10. Nah, terus di sini 36 bagi 2 itu 18. 2 kali 100 itu 200. Nah, lalu di sini ada 36 kurang 1 itu 35. Nah, lalu di sini ada dikali 10. Terus di sini ada 18. Terus di sini 200 dikali ditambah 350. Lalu ketika sudah ditambah 18-nya ini dikali hasil penjumlahan yang tadi yaitu 550. Nah, ketika dikali hasilnya segini. Berapa hasilnya? 9.900. Oke, silakan Bunda Asih direview apakah proses jalannya sudah benar, lalu hasilnya benarkah? Ya, coba Bunda kaliin dulu ya. 55 dikali 18 40 44, 5. Teman diskusi mungkin bisa sambil ngikut juga ya, ngitung ya, atau tambah pusing. Oke, tepuk tangan Haryo benar loh dalam waktu 3 menit kurang, Masya Allah. Oke, ternyata dengan kita terus berlatih, dengan kita terus mengasah kemampuan, insya Allah persoalan sulit pun juga bisa dilalui ya Bunda Asih ya. Oke, baik, mungkin terakhir nih Bunda Asih, adakah closing statement buat teman diskusi di rumah supaya tadi jangan takut belajar matematika, terus ayo gali lagi potensi diri yang ada. Apa nih kira-kira closing statement dari Bunda Asih? Closing statement dari saya yang pertama untuk murid-murid tercinta khususnya ya untuk di SIT Al-Auza, jangan pernah menganggap bahwa matematika itu adalah suatu hal yang menyeramkan, karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi suatu kenyataan. Maka terus berpositive thinking terhadap matematika, bahwa kan selama ini orang-orang tuh melihat belum dibaca aja soalnya udah kayak aduh matematika gitu kan, tidak mindset ya, udah mindset duluan ya. Jadi padahal kalau kalian membaca dengan baik-baik, dengan cermat dan teliti, insya Allah pasti kalian bisa. Dan yang kedua, cintailah gurunya, siapapun, bukan matematika aja ya Bun ya, tapi siapapun gurunya. Ketika kalian sudah mencintai gurunya, insya Allah apa yang diberikan oleh gurunya itu akan terserap oleh kalian dengan baik.
Itu aja sih Bunda. Dan ini satu lagi, Iya. salah itu nggak apa-apa. Oke. Karena kita itu bisa belajar dari sebuah kesalahan. Oke, menarik ya. Jadi salah itu nggak apa-apa teman diskusi, karena dari kesalahan itu kita justru menjadi termotivasi untuk bisa lebih baik lagi. Kita bisa tahu apa kesalahan kita dan membenarkannya, membenarkannya ya kayak gimana. Evaluasi ya. Evaluasi gitu. Oke, dari Haryo nih. Iya, Bu. Haryo ada nggak pesan-pesan buat teman-teman supaya juga suka matematika seperti Haryo? Pesannya lebih sering berlatih matematika. Terus salah nggak apa-apa, yang penting sudah mencoba gitu. Oke, salah nggak apa-apa, yang penting udah mencoba. Tepuk tangan buat kita semua. Baik teman diskusi, obrolan kita udah sangat panjang juga dan menarik nih. Mungkin kita akhiri dulu diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Bunda Asi dan Haryo untuk sharingnya pada hari ini. Ya, teman diskusi di rumah juga pastinya insya Allah termotivasi dari diskusi kita pada hari ini. Langsung saja mohon maaf apabila dalam obrolan kita, diskusi kita pada hari ini ada banyak kekurangan. Saya Bunda Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.